Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevisha Pramesti Arisa Putri, nomor 26 dari 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sejarah mengenai Konferensi Malino, Pangkal Pinang, dan Denpasar. Pertama, saya akan membahas Konferensi Malino. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Latar belakang dari konferensi ini yaitu dalam kerangka SEAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintah Belanda atau Nica mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur de jure and de facto. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah Nica dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan Konferensi Malino. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Jadi dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut, dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati, Bali, Najamuddin, Sulawesi Selatan, Tengah Minahasa, Tahya, Maluku Selatan, Dr. Liam Cali, Bangka Belitung, Riau, Ibrahim, Kalimantan Selatan, dan Orai Saleh, Kalimantan Barat, yang disebut pula Komisi 7. Selain itu, isi dari Konferensi Malino adalah para wakil delegasi setuju membentuk negara federasi dengan kepemimpinan Belanda. Konferensi berikutnya adalah Konferensi Pangkal Pinang. Konferensi Pangkal Pinang diadakan pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 1946 di Pangkal Pinang, Pulau Bangka sebagai lanjutan Konferensi Malino untuk mendengarkan pendapat golongan minoritas tentang pembentukan negara federasi dengan pimpinan Nica melalui Van Mook. Kelompok peserta terbesar adalah dari golongan Belanda dan Cina, yang masing-masing adalah kira-kira sepertiga dari seluruh hadirin. Dari golongan Belanda hadir pemimpin-pemimpin partai politik lama yang ada sebelum dan sesudah Perang Dunia II, pengusaha, dan organisasi lain. Untuk hasil konferensi Pangkal Pinang ini adalah gagasan pembentukan Federasi Indonesia semakin kuat karena kebanyakan golongan Belanda tidak senang dengan pribadi Soekarno. Selain itu, konferensi ini juga memutuskan untuk melepaskan Papua Barat dari Indonesia dan membentuk koloni terpisah yang langsung dikuasai Belanda. Konferensi yang ketiga yaitu Konferensi Denpasar. Konferensi Denpasar adalah lanjutan dari Konferensi Malino dan Konferensi Pangkal Pinang yang bertempat di Bali Hotel, Denpasar, Bali, dari tanggal 7 sampai 24 Desember 1946. Karena adanya perbedaan pendapat dan konflik politik antara Kalimantan Barat dan Selatan untuk bekerja di bawah satu unit pemerintahan, maka peserta konferensi Denpasar hanya terdiri atas perwakilan daerah-daerah Indonesia Timur, ditambah 15 orang perwakilan golongan minoritas, Belanda, Cina, dan Timur asing lain, yang diangkat oleh Van Mook. Maka seluruh peserta adalah 70 orang. Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, pembagian kekuasaan, keuangan dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet dan menteri negara Indonesia Timur. Terpilih sebagai Kepala Negara Indonesia Timur pertama pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Djogarta Gede Raka Sukawati, bekas anggota Volksraad dari Partai PEP, dan sebagai Perdana Menteri adalah Najamuddin Daeng Malewa, yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian yang adalah penasihat perdagangan di Makassar. Sebagai Ketua DPRS, terpilih Mr. Tajuddin Nur, seorang pengacara dan bekas anggota Volksraad dari Partai PNI di Makassar. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.